kita kali ini dengan topik project proposal. Jadi project proposal itu gagasan atau usulan sebuah proyek yang disusun secara tertulis, kreatif, detail, dan sistematis sesuai dengan tujuan tertentu. Ini dalam konteks event organizer sebagai desain produksi ya. Jadi ketika kita mau bikin acara atau bikin event, itu mau tidak mau kita harus membuat project proposal. Ini sebagai acuan event organizer dalam melaksanakan acara. Apalagi kita berhubungan dengan pihak lain atau lembaga lain. Nah, lembaga-lembaga lain yang kita ajak kerjasama, entah itu sponsor atau partner, itu acuannya proposal. Kemudian kita perhatikan di sini ada satu garis mulai dari planning, organizing, executing, dan controlling. Itu adalah alur sebuah manajemen di mana ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan sebuah event ya. Jadi yang pertama itu ide, gagasan, atau konsep yang telah teman-teman tadi buat. Itu menjadi substansi konsep sebuah event yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian di situ ada riset. Jadi sebetulnya antara riset sama ide gagasan itu bisa simultan ya. Artinya bisa ide atau gagasan dulu, kemudian baru di riset, atau riset dulu baru gagasan, itu bisa paralel. Jadi misalnya kita mau bikin acara Furnecraft, dulu kita bikin Furnecraft itu bisa dimulai dengan sebuah riset. Misalnya di Kendal atau di wilayah tertentu itu sudah ada pameran furniture atau belum. Seandainya sudah ada, seberapa besar skupnya, skup lokal atau nasional atau bahkan mungkin internasional. Nah, jika sudah ada, kira-kira itu menjadi kompetitor kita atau tidak, atau bahkan bisa menjadi partner kita. Nah, itu kalau kita melalui riset ya. Kemudian target pengunjung kita siapa saja, target konsumen kita siapa saja, menengah ke bawah kah, atau menengah ke atas, atau di komplek perumahan yang ekonominya seperti apa. Nah, itu menjadi bahan kita untuk membuat sebuah konsep pameran. Nah, itu semuanya nanti akan dituangkan dalam sebuah proposal. Kemudian setelah ada ide gagasan dilengkapi dengan riset, maka dituangkan dalam proposal. Dan ini sifatnya tertulis. Di situ sistematis, ada pendahuluan mungkin, atau mungkin latar belakang. Nah, khusus di latar belakang ini alangkah lebih baiknya ada semacam data. Kemudian data ekonomi. Jadi misalnya kita mempunyai data tentang tingkat ekonomi masyarakat Kendal atau mungkin Jawa Tengah itu bagaimana, kemudian kebutuhan masyarakat akan produk furniture atau kerajinan itu sejauh mana, itu perlu dituangkan dalam sebuah proposal, dan otomatis di subbab pendahuluan atau mungkin latar belakang. Di samping itu misalnya di latar belakang juga
Di situ bahwa kampus Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal butuh ekspresi, butuh praktek untuk bikin sebuah pameran. Itu salah satunya. Kemudian lagi misalnya dalam konsep pameran kita seperti Furnikrafik tahun lalu itu ada supporting untuk UMKM. Nah, ini penting juga. Artinya bahwa pameran kita tidak hanya bermanfaat untuk kampus kita atau mahasiswa kita sendiri, tapi mempunyai multiple efek kepada masyarakat, khususnya UMKM. Ya, UMKM yang membutuhkan upgrading, baik skill, mungkin wawasan, pengetahuan tentang produksi furniture, tentang desain furniture, tentang marketing digital misalnya. Nah, itu saya kira penting dimunculkan di dalam proposal itu. Nah, itu nanti akan menjadi rangkaian dari event yang kita adakan. Misalnya kita bikin acara di mall. Di mall kita buka 20 stand misalnya. Kemudian mengikut sertakan UMKM menjadi salah satu peserta di pameran kita. Nah, kalau UMKM terkendala masalah pembiayaan, bagaimana kita bisa mensupport? Kita mendekati dinas perindustrian misalnya dan perdagangan, atau dinas koperasi misalnya yang mempunyai dana yang bisa mensupport UMKM untuk ikut di pameran kita misalnya, atau BUMN. BUMN itu mempunyai program PKBL atau mitra binaan, dan itu mitra binaannya UMKM, untuk mensupport biasanya dana pembinaan atau kredit lunak dan marketing atau ikut pameran. Nah, itu biasanya yang terjadi di situ. Sehingga kita sebagai event organizer bisa mendorong BUMN. Secara langsung kita bisa mengirimi proposal kegiatan kita untuk agar BUMN mengikut sertakan UMKM ikut di pameran kita. Nah, itu strateginya semacam itu. Itu masuk di dalam proposal. Kemudian nanti kita akan membahas secara detail. Proposal ini sudah sebelum organizing, jadi pengorganisasian sebuah event organizer dalam sebuah event itu setelah ide gagasan, riset, kemudian proposal, kemudian dia melaksanakan pengorganisasian, bagaimana memanage SDM, bagian dibagi menjadi beberapa bagian untuk bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing, itu organizing. Nah, activating itu pelaksanaannya. Nah, kemudian controlling itu kontrol dari event organizer sendiri kepada kinerja keseluruhan, semacam itu. Kemudian persiapan menulis proposal. Yang pertama, kematangan konsep atau gagasan ide. Jadi ide yang sudah kita buat tadi itu harus matang, bahkan bisa detail. Misalnya kita mau bikin acara lomba tata display seperti tahun kemarin, lomba tata display untuk SMA. Kemudian kriterianya apa saja? Kriteria dalam lomba itu, pesertanya dari mana saja, dari SMA mana saja misalnya gitu. Kemudian jurinya siapa, kemudian pelaksanaannya kapan, itu semuanya ada di dalam proposal. Sehingga memang sebuah ide ketika dimasukkan dalam sebuah proposal itu harus matang gitu. Kemudian ketelitian riset. Nah, ini sebetulnya kalau mengikuti alur yang benar, yang namanya proposal itu memang harus didahului oleh riset. Kalau tidak akan lemah dia, hanya asumsi-asumsi saja. Tapi karena sekarang itu sudah ada fasilitas internet, saya kira
bisa mencari data di situ. Kemudian proposal itu ditujukan kepada siapa? Nah, ini penting juga. Nah, misalnya sponsor yang mau kita hadapi atau kita ajukan proposal itu sponsor lembaga apa atau perusahaan apa, dia produknya apa. Ini akan membedakan nanti treatment kita. Jadi kita cara menghadapinya akan berbeda.